Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwan Aldi Pramana. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis perkembangan teknik deteksi objek dari RCNN hingga YOLO dan Transformer. Untuk agenda presentasi ada beberapa, yaitu yang pertama evolusi arsitektur deteksi objek RCNN, fast RCNN, dan faster RCNN. Yang kedua itu ada pendekatan satu tahap, kecepatan dan efisiensi. Ada dua bagian, yaitu YOLO dan SSD. Ketiga ada keseimbangan, kecepatan versus akurasi, tantangan dan solusi. Yang keempat ada pergeseran paradigma deteksi objek berbasis transformer yang sering disebut dengan DETR. Yang kelima itu ada implementasi dan aplikasi dunia nyata. Yang keenam itu ada studi kasus deteksi kendaraan otonom. Yang ketujuh ada tren arah penelitian di masa depan. Yang terakhir itu kesimpulan. Untuk evolusi arsitektur deteksi objek ada 3 bagian, yaitu RCNN, pendekatan 2 tahap awal, yaitu memperkenalkan region proposal dengan CNN untuk klasifikasi dan bounding box, akurasi tinggi namun lambat. Yang kedua itu ada fast RCNN, peningkatan kecepatan, yaitu menggunakan role polling untuk berbagi kompetensi CNN, mempercepat pelatihan dan inferensi, masih butuh region proposal eksternal. Yang terakhir itu ada faster RCNN, revolusi jaringan proposal, yaitu mengintegrasikan region proposal network yang sering disebut dengan RPN ke dalam arsitektur, membuat end-to-end dan lebih cepat, fondasi banyak model selanjutnya. Untuk pendekatan satu tahap, yaitu kecepatan dan efisiensi, YOLO atau yang sering disebut dengan You Only Look Once, memprediksi bounding box dan probabilitas kelas langsung dari gambar secara tunggal, sangat cepat, ideal untuk aplikasi real time. Yang pertama itu ada inferensi cepat, yang kedua ada baik untuk real time, yang terakhir itu ada terkadang kurang akurat pada objek kecil. Kemudian masuk ke SSD, single shot multi-box detector, yaitu menghubungkan ide faster RCNN, Answer Boxer dengan pendekatan satu tahap YOLO, mencapai keseimbangan baik antara kecepatan dan akurasi. Yang pertama itu ada keseimbangan akurasi kecepatan, yang terakhir ada prediksi multi skala. Ini trade-off kecepatan versus akurasi. Untuk memilih model deteksi objek melibatkan kompromi antara seberapa akurasi model tersebut dan berapa cepat ia dapat memproses gambar. Model 2 tahap umumnya lebih akurat, sementara model 1 tahap lebih cepat. Kemudian masuk ke materi pergeseran paradigma transformer untuk deteksi objek DETR yang sering disebut dengan Direction Transformer, yaitu pendekatan revolusioner yang menggunakan arsitektur transformer end-to-end tanpa non-maksimal supermession yang sering disebut dengan NMS atau Answer Boxes, memprediksi set objek secara langsung. Yang pertama itu ada menggunakan arsitektur transformer, yang kedua tidak ada NMS manual, yang ketiga pelatihan lebih lama, inferensiasi komentatif. Yang terakhir itu adalah potensi besar untuk integrasi task. Kemudian masuk ke studi kasus deteksi kendaraan otonom.
yaitu teknik deteksi objek sangat krusial untuk kendaraan otonom, model real-time seperti YOLO, atau model berbasis transformer untuk akurasi tinggi, sangat penting untuk mengidentifikasi kendaraan lain, pejalan kaki, rambu lalu lintas, dan rintangan di jalan secara akurat dan cepat. Untuk kesimpulan dan arah masa depan tuh ada beberapa. Yang pertama itu evolusi berkelanjutan, yaitu dari RCNN yang akurat namun lambat hingga YOLO yang cepat dan transformer yang inovatif di bidang deteksi objek terus berkembang pesat. Yang kedua itu ada integrasi multimodel, yaitu masa depan mungkin melihat integrasi yang lebih dalam antara deteksi objek dengan taks visi komputer lainnya, seperti segmentasi, pose, estimation menggunakan arsitektur terpadu. Yang terakhir itu ada efisiensi, robustness. Penelitian akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi model untuk perangkat edge dan peningkatan robustness terhadap kondisi lingkungan yang menantang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.